Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Yahya Wardana dengan NIM 2411232. Prodi saya Hukum Tata Negara semester 4, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Banten Maulana Hasanuddin. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang terminologi dan kedudukan fatwa DSN atau MUI dalam hukum nasional. Uraian terminologi fatwa secara bahasa. Kata fatwa berasal dari al-fata, yaitu pemuda yang kuat, atau al-ifta, yaitu memberi penjelasan, intinya yang mencerahkan gitu. Adapun secara istilah usul fiqh, fatwa adalah penjelasan hukum syar'a tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh mustafti, baik perorangan maupun lembaga yang tidak mengikat. Ciri-ciri utama foto itu ya, yang pertama ada aspek atau penjelasan sifat atau goiru muslim, tidak mengikat secara hukum ya. Baik, adapun kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fokusnya ngeluarin fatwa ekonomi syariah, bank, asuransi, pasar modal, atau vintage. Pertanyaan yang mengikat enggak sih secara hukum negara? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tergantung prosesnya. Secara asli, fatwa MUI tidak mengikat dalam tata hukum Indonesia. Sumber hukum formil itu di Undang-Undang 1945, Undang-Undang PP atau Perpres, Perda. Fatwa MUI nggak ada di daftar itu. Jadi kalau cuman fatwa tok sifatnya tetap ghairu mulzim, masyarakat boleh ikut, boleh enggak. Negara nggak bisa maksa. Adapun penjelasan fatwa DSN MUI bisa jadi mengikat jika fatwa DSN MUI berubah jadi punya kekuatan hukum karena diadopsi oleh peraturan perundang-undangan. Ini namanya positivasi hukum Islam. Jalurnya yaitu ada dua mekanisme, yaitu contohnya misalkan yang pertama di legalitas Bank Indonesia atau OJK. Fatwa DSN nomor 7 tahun 2000 tentang mudarobah. Jadi PBI nomor 7 nomor 46 PBI 2005 tentang akad bank syariah, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Jadi alurnya, jadi kalau dilanggar kena sanksi administratif dari OJK, mulai dari teguran sampai cabut izin, bukan sanksi dosa lagi, tapi sanksi negara. Adapun penjelasan lapisan kekuatan hukum fatwa DSN MUI, yang pertama itu lapisan moral religius. Untuk umat Islam, fatwa itu mengikat secara agama, melanggar berdosa, tapi negara enggak ikut campur. Yang kedua itu lapisan kontraktual. Kalau dua pihak bikin akad syariah dan nulis di kontrak tunduk pada fatwa DSN atau DSN MUI nomor 20, maka fatwa itu mengikat mereka secara perdata. Kalau sengketa hakim PA bisa pakai fatwa itu. Nah, jadi yang ketiga itu lapisan hukum positif. Kalau udah masuk PBI atau POJK atau undang-undang mengikat seluruh lembaga keuangan, syariah ini levelnya paling kuat. Nah, jadi kesimpulannya itu terminologi fatwa pendapat hukum Islam yang tidak mengikat dibuat untuk jawaban masalah nyata. Yang kedua itu kedudukan DSN atau MUI, aslinya tidak syariah dan UU OJK yang kasih mandat. Fatwa DSN MUI yang udah diadopsi PBI atau PJK yang hukumnya positif yang wajib. Nah, jadi yang ketiga itu analoginya fatwa DSN MUI itu kayak draft UU versi ulama gitu. Selama masih draft enggak mengikat atau enggak, tapi kalau udah diketok sama BI atau OJK jadi PBI atau OJK baru ngikat. Jadi kalau ada bank syariah bilang ini sesuai fatwa DSN MUI, cek juga udah ada POJK-nya belum. Kalau udah berarti itu bukan cuma soal halal atau haram, tapi juga legal ilegal di mata negara. Baik, penjelasannya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangannya.
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.